Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Arjuna Gosong. Ini buktinya teman-teman, ya kan? Banyak sekali bunganya meskipun ini musim hujan. Dan ada satu buahnya yang gede. Ini ukurannya udah segini aja, nggak bisa tambah gede. Tapi ini nunggu mateng. Dan jeruk tongheng ini teman-teman, itu tuh unik. Jadi dia harus dimakan sama kulitnya. Karena kulitnya itu manis, melebihi manis dagingnya gitu loh. Namanya jeruk tongheng. Dia termasuk unggulan, jadinya mudah banget. Nih potnya cuma segini ya toh. Sorry. cuma cuma segini doang ya kan potnya. hmm. Cuma dua inilah, 2 kilan doang. Tanahnya juga tanah biasa, cuma yang istimewa adalah pupuknya teman-teman. Waduh, emangnya harganya mahal? Enggak, gratis. Bikin sendiri sehari langsung jadi. Enggak nyampe sehari, malah 5 menit jadi pupuknya. Bikin sendiri. Caranya cara ama caranya gimana? Caranya subscribe aja deh dulu. Malah minta subscribe. Enggak gini, ini kan habis beli ya, jadi tanaman ini belum ada 1 bulan ya, masih sekitar 15 hari lah tanaman ini, atau malah nggak ada. Begitu nyampe ujungnya ini aku potong ya, semuanya dipotong. Ini kelihatan ya, kecuali yang kecil-kecil kayak gini nggak aku potong. Kemudian aku siram pakai karena ini sifatnya uji coba, terlepas jorok atau enggak usah dipikir. Yang penting ilmu pengetahuannya. Jadi kalau teman-teman pipis ya, 1 liter pipis itu, entahlah 1 liter kayak atau 1 gelas itu, tinggal dicampur sama air sumur 25 kali lipatnya. Oke, jadi kalau 1 liter ya dicampur dengan air sumur 25 liter. Kalau 1 gelas ya dicampur dengan air 25 gelas. Tapi ini kondisional, karena pipis kita kan beda. Kadang ada yang encer, ada yang pekat kayak gitu ya. Silakan di diutak-utik sendirilah kayak gitu. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Aku lupa berapa hari setelahnya dia muncul bunga ya teman-teman ya. Tapi kalau ini sekitar seminggu sekali is oke ya teman-teman ya, untuk pemupukannya yang pakai itu tadi. Selebihnya nggak boleh sampai media tanahnya ini kekeringan, atau nggak boleh terlalu basah. Jangan sampai menggenang gitu loh airnya ya. Jadi potnya itu usahain, kadang nih teman-teman ya, pot itu udah ada lubangnya ya, dari pabrik sono udah ada lubangnya. Hanya saja itu biasanya kurang gitu. Jadi kita lubangin sendiri gitu. Kita tambah lubang sendiri. Kecil-kecil tapi banyak gitu loh maksudku. Ini istimewanya jeruk tongheng. Terus aku punya tanaman ini, aku rasa cukup ya teman-teman ya. Jadi pindah ke sini, aku punya tanaman ini namanya pohon buah ajaib atau miracle fruit. Ini rasanya manis dengan sedikit asam. Dia berbuah tanpa kenal musim. Jadi maupun hujan seperti apapun dia tetap menghasilkan buah. Cuma kalau hujan itu lebih sedikit ya muncul buahnya. Karena apa? Karena cahaya matahari waktu musim hujan kan sebentar, ya kan? Beda dengan kemarau gitu. Dia bisa ditanam pakai bijinya, di dalamnya sini ada 1 biji dan hasilnya sama aja ya. Entah mau dicangkok ataupun di biji sama aja gitu. Ini insya Allah stroberi mencir ya, ini pun juga sama, dan dia mulai muncul bunganya teman-teman. Itu bunganya ya. Nah itu calon bunga ini sama. Ini bibit hasil ngasih ya, mencir ini. Ternyata keren banget loh air pipis kita tuh. Kenapa? Karena air pipis kelinci aja yang makanannya itu cuma rumput, itu tuh nyuburin, apalagi kita tuh. Kita kan bisa makan aspal, ya kan? Tuh, yang koruptor itu kan makan aspal, terus makan dana desa itu. Jadi kita tuh lebih keren sebenarnya daripada rayap.
Rayap aja makanannya cuma kayu, kita bisa makan aspal gitu. Kita bisa makan waktu, ya kan? Yang harusnya pulangnya kerjanya jam 3-nya gitu, kita borot setengah 3 udah males-malesan. Ya kapan Indonesia mau maju kalau gak jadilah malah ngomongin itu. Nah ini alpukat yang tidak diketahui jenisnya karena emang sengaja aku tanam dari biji dan tidak berniat untuk menyambung dengan unggulan. Jadi emang sengaja bikin uji coba ya teman-teman ya. Tapi ini awalnya itu emang di tanah. Jadi tanahnya jadi pohonnya itu bisa gede kayak gini. Terus aku cabut, aku tanam, bisa seperti ini. Bagus. Ada 4. Ada 4 cabang. Ya, nah seperti ini. Ini beda lagi teman-teman. Ini namanya pir Jepang atau pir Asia. Asalnya ya setahu aku dari Jepang sana awal mulanya gitu. Ini hasil aku cangkok. Lanjut lagi, kalau ini emang udah jenis unggulan. Ini pohon nangka hibrida namanya, hasil pemberian. Sebenarnya aku bukan tukang minta-minta ya, tapi emang dikasih karena banyak temen, asik. Nangka hibrida ini juga sama karena karakteristik pohon nangka itu kalau berbuah kan di dahan ya, maksudnya di pohon ya, bukan di ujung. Jadi ini sengaja dipotong-potong kayak gini supaya dahannya semakin besar, pohonnya semakin besar tetapi nggak tinggi gitu loh. Yang gundul ini adalah pohon apel Fuji teman-teman. Kenapa kok bisa gundul mas? Emang sengaja digundulin? Apa nggak mati mas? Enggak, insya Allah nggak mati. Untuk ngajarin tanaman supaya dia berbuah, untuk pohon apel, pohon pir itu emang harus digundulin. Daunnya dibuang semua, kemudian ujungnya dipotong-potong kayak gini. Nanti dia akan bersemi ya, bisa membawa tunas doang, bisa membawa tunas dan bunga. Intinya kalau ingin berbuah seperti itu, kalau pohon apel dan pir nggak bisa dibiarin terus, ya mungkin bisa aja ya, tapi kurang maksimal gitu. Ini korban kucing ini, jadi tanamanku dipakai buat tiduran sama kucing yang gendut banget, jadinya rusak. Nah ini perbedaannya teman-teman. Yang ini sering dirawat, dipupuk, dan ini enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman itu hobi berkebun, ayolah kita rawat tanaman kita dengan baik gitu. Nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi dirawat dengan baik gitu, ya kan? Daripada banyak tapi jelek semua kayak gitu. Ini hanya sekedar apa ya, ilmu pengetahuan bahwa ini yang dirawat dengan baik dan ini yang dirawat asal-asalan. Ya, perbedaannya seperti itu. Dan pupuknya kita bisa bikin hanya dalam waktu 5 menit doang, tanpa biaya apapun. Untuk ceplukan, apakah teman-teman yang ada di kota besar udah pernah makan? Mungkin kalau kelahiran lama sih ya masih bisa atau pernah makan ya, tapi anak-anak zaman sekarang aku rasa belum banyak yang tahu ya. Jadi ceplukan ini rasanya tuh asam manis. Aku kan anak kelahiran 90-an. Jadi dulu jarang banget ya beli jajanan di warung kelontong, itu jarang. Jadi kalau pulang sekolah ya main layangan ke sawah sambil berburu ini ceplukan. Dan ini mudah banget untuk ditanam. Mau ditanam di pot juga bisa. Jadi caranya teman-teman ambil buahnya yang udah mateng, terus bijinya diambil, lalu ya ditanam gitu doang, udah selesai. Ini nggak perlu apa ya, nggak perlu semprot pestisida atau apalah. Ini cuma dipupuk aja nanti udah banyak banget kayak gini bunganya ya kan. Padahal ini musim hujan. Kalau insya Allah kalau musim kemarau ini akan lebih bagus lagi tanamannya. Nah yang ini rumput yang nggak sengaja ditanam tapi ini bisa dimakan. Ya namanya legetan teman-teman kalau di Blitar. Kalau di tempat tinggal teman-teman apa namanya? Namanya legetan. Ini bisa dimakan.
Ini nggak tahu karena kan aku ambil tanah di kebun, di sawah gitu kan ya. Sawahnya orang minta. Nah, ininya tumbuh, ini bisa dimakan. Ini bukan mau aku tanam ya teman-teman ya. Ini emang bibitnya belum dateng, jadi ya biarin aja lah. Ini indukan pohon pir Jepangnya. Gundul karena emang digundulin. Dan ternyata musim hujan tiba lagi. Sabar ya. Jadi setahun ini di tempat tinggalku itu nggak ada yang namanya sampai 1 bulan panas full tuh nggak ada. Selalu aja ada hujan gitu. Jadinya ya aduh, jadinya ya agak susah itu membuahkan pohon pir ya. Ini udah pernah berbuah. Jadi sempat putus asa itu aku cangkok jadinya teman-teman. Jadi kepikiran untuk menjual, tapi entah kalau udah tanamannya udah bener-bener sehat baru baru aku pasarin. Banyak banget karena emang lebat maunya ya. Ini tanaman stroberiku dari Jepang sana ya, namanya stroberi Saga Honoka seperti ini. Ini kalau musim hujan nggak terlalu gede buahnya, tapi lumayan. Setelah dikasih pupuk yang itu tadi ya, yang aku kasih tahu tadi, anakannya jadi banyak banget. Daunnya jadi lebih lebar-lebar ya kan. Ini kalau misalnya banyak sulurnya kayak gini tuh susah untuk muncul buah karena dia fokus pada anakannya. Kalau enggak kalau dibersihin sulurnya itu cepet berbuahnya. Jadi teman-teman mau mau apa nih targetnya? Anakannya dulu atau buahnya dulu? Kalau buahnya ya anakannya harus dipotongin, dibuang semua gitu. Nah, ini ada 3. Pokoknya tuh tanaman kalau kita rawat dengan baik, rumputnya dibuang semua, pupuknya bagus, yang organik, terus cahaya mataharinya penuh, ya insya Allah bagus. Terlihat ini batang batang bunganya ini lebih gede daripada batang daunnya. Karena emang pemupukannya itu masih sekitar 10 harian yang lalu ketika tanaman ini belum muncul bunganya. Daunnya terlihat lebih tebal dan lebih hijau. Dan masih banyak lagi tanaman yang akan aku uji coba teman-teman, tapi belum tumbuh semuanya. Jadi kira-kira ini aku punya sekitar 50 lebih jenis tanaman, tapi semuanya masih baru-baru ya teman-teman ya. Karena kan dulu-dulu aku kalau ngonten atau bikin video itu bikin vlog yang celometan di pinggir jalan neriakin cewek-cewek gitu kan. Habis itu aku tobat tobat dan ingin bikin kebun uji coba gitu loh maksudnya ya kan. Kalian yang suka uji coba dengan tanaman, subscribe ya, subscribe. Nanti kita akan uji coba tuh. Gagal ya akan aku bilang gagal, berhasil ya akan aku bilang berhasil. Ya wes gitu aja teman-teman. Terima kasih.